Selamat berhari Minggu, Salam. Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Pengharapan, demikian juga sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Betania. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan menyampaikan sesuatu yang penting terlebih dahulu. Ini terkait dengan ada banyak jemaat yang bertanya, kapan kita mulai beribadah di gereja? Bapak, Ibu, Saudara, panitia perancang sudah rapat berkali-kali. Keputusannya adalah seperti ini. Paling cepat kita akan lakukan ibadah itu di bulan Agustus. Tapi di bulan Juli nanti akan dievaluasi. Kalau pandemi ini sudah mulai turun, maka kita akan mulai. Tapi kalau masih membahayakan, maka kita akan mengutamakan kesehatan dan keselamatan umat. Jadi kita akan menunggu sampai waktu terbaik itu. Tapi sekarang panitia perancang melalui panitia rumah tangga terus mempersiapkan alat-alat protokol kesehatan supaya nanti ketika ibadah dimulai kita sungguh-sungguh ada dalam kondisi siap. Jadi mohon perhatiannya ya, paling cepat bulan Agustus, itu pun ketika pandemi ini sudah tidak banyak penularannya. Mohon perhatiannya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan meneruskan perenungan kita yang terkait dengan firman Tuhan yang secara seri kita dengarkan. Ada satu ungkapan yang menggelitik hati kita. Ungkapan itu adalah seperti ini. Ada satu pekerjaan pelayanan yang dibenci oleh iblis dan orang Kristen. Apakah itu? Pekabaran Injil. Jadi pekabaran Injil itu adalah sebuah pekerjaan pelayanan yang dibenci oleh iblis sekaligus dibenci oleh orang Kristen. Nah, ini tidak dapat disangkal kenyataan ini karena banyak orang Kristen yang memang tidak suka memberitakan Injil, bahkan mengabaikan tugas pengabdian pemberitaan Injil. Jadi ini merupakan sebuah kebutuhan yang perlu kita tangkap, di mana jemaat, anak-anak Tuhan perlu terus diajar, perlu memperoleh pencerahan, perlu terus memperoleh motivasi supaya tugas memberitakan Injil ini tetap disambut dan dengan bertekun dilaksanakan. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi yaitu dari Roma pasal 1 ayat 16. Ayat 8 sampai ayat yang ke-17 yang sudah kita baca silih berganti tadi, itu adalah suratan dari Rasul Paulus. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, kalau saya baca di sana dikatakan demikian, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Paulus ketika mengirim surat kepada jemaat yang ada di Roma yang nampaknya belum dikenal oleh orang-orang di Roma, maka Paulus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah orang yang dipilih secara khusus, dikuduskan, ditetapkan menjadi rasul untuk memberitakan Injil dan secara khusus memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kepada bangsa-bangsa Roma, pada orang-orang Roma. Jadi orang Roma menjadi sasaran pemberitaan Injil, tetapi juga Rasul Paulus dalam teks ini memberitahukan bahwa orang-orang Roma itu pun juga mendapatkan tugas untuk memberitakan Injil. Namun demikian Bapak Ibu, sekali lagi bahwa kita pada umumnya sebagai jemaat perlu terus memperoleh inspirasi, dorongan supaya kita
menggunakan waktu-waktu ini untuk memberitakan Injil. Firman Tuhan yang kita dengar ini lebih banyak berorientasi pada motivasi bagaimana kita memberitakan Injil. Lalu kalau kita perhatikan mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13, di situ ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus terhadap jemaat yang ada di Roma. Di antaranya, Rasul Paulus senantiasa mengucap syukur apabila mengingat jemaat yang ada di Roma, karena imannya tersebar ke seluruh dunia. Itu ucapan syukur yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Roma. Lalu juga Rasul Paulus selalu mengingat jemaat yang ada di Roma di dalam doa. Artinya terus didoakan. Juga Rasul Paulus menyatakan rindu untuk bertemu supaya mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi pernyataan Rasul Paulus ini menunjukkan bahwa Paulus memahami, menghargai, berempati terhadap jemaat yang ada di Roma. Melalui empati yang dimiliki oleh Rasul Paulus terhadap jemaat yang ada di Roma, tujuannya adalah mengangkat, memotivasi jemaat yang ada di Roma. Nah, Bapak Ibu, tidak bisa disangkal bahwa dalam kehidupan kita satu dengan yang lain sebagai orang-orang percaya, ketika menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kita juga memerlukan support dari orang lain. Secara psikologi kita memerlukan penghargaan, memerlukan dorongan dari orang lain. Nah, oleh karena itu, kalau tadi Paulus sudah memberikan teladan, maka kita juga bisa mengambil keteladanan dari Rasul Paulus. Kita bisa terus mengingat saudara-saudara yang lain, saling mendoakan, saling support satu dengan yang lain, supaya kita semua kuat di dalam iman. Di gereja kita sudah terbentuk komunitas-komunitas pemuritan. Saya berharap melalui komunitas-komunitas pemuritan itu kita bisa saling memperhatikan, saling mendoakan, saling support supaya kita hidup dalam ketaatan. Itu adalah kebenaran yang pertama ya, doa yang menguatkan jemaat untuk memberitakan Injil. Lalu yang kedua, kita menemukan dalam teks ini bahwa Rasul Paulus itu memberikan motivasi kepada jemaat yang ada di Roma supaya memberitakan Injil. Ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Ini tulisan Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Bunyinya demikian: saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Jadi di sini Paulus menyatakan kerinduannya untuk bertemu. Ketika bertemu itu supaya Rasul Paulus bisa melihat, menyaksikan buah dari kehidupan jemaat yang ada di Roma. Apakah yang dimaksud dengan buah di sini? Ini bukan hanya buah-buah roh, sikap kehidupan Kristen. Tetapi kalau kita membaca konteksnya, yang dimaksud dengan buah di sini adalah orang-orang yang belum percaya menjadi bertobat dan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat karena pelayanan jemaat yang ada di Roma. Lalu dari sini Paulus memotivasi jemaat yang ada di Roma ini dengan pernyataan seperti ini. Di dalam ayat yang ke-14 di sana berbunyi demikian: aku berhutang baik kepada orang Yunani
maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Kata penting yang perlu kita perhatikan di sini adalah aku berhutang. Paulus berhutang kepada orang-orang yang sudah disebutkan tadi. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan ya, kalau kita berhutang, artinya apa? Kalau saya berhutang, maka artinya saya punya kewajiban untuk membayar. Saya punya kewajiban untuk membayar. Jadi kalau Rasul Paulus berkata, aku berhutang. Berhutangnya tadi baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Ini memberikan arti Paulus memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab terhadap orang-orang itu. Lalu tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya dinyatakan di dalam ayat berikutnya. Ayat yang ke-15 berkata, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi sebagai tanggung jawab atas hutang itu, Paulus memberitakan Injil kepada orang Yunani, kepada orang bukan Yunani, kepada mereka yang terdidik, yang terpelajar, maupun yang tidak terpelajar. Paulus memberitakan Injil. Kesaksian ini adalah tujuannya mendorong, memotivasi jemaat yang ada di Roma. Dan dorongan itu juga diperkokoh dari kebenaran Injil itu sendiri. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16 yang menjadi ayat hafalan kita minggu ini, bunyinya demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Bapak Ibu, inilah kekuatan utama Injil yang sudah disambut, yang sudah dialami oleh Rasul Paulus. Oleh Injil itu Paulus hidup. Oleh Injil itu Paulus terus bergerak. Oleh Injil yang memberikan kekuatan dalam kehidupan, yang juga memberikan hidup kekal, pengharapan itu yang terus diberitakan. Jadi dari sini Bapak Ibu, mari kita tangkap bahwa kebenaran-kebenaran ini bisa memotivasi kita, ya. Kerinduan Paulus supaya berbuah, biarlah kita ada kerinduan sebagai orang percaya bisa berbuah sebagaimana keteladanan Paulus, getolnya dalam memberitakan Injil. Biarlah itu jadi motivasi, termasuk kekuatan Injil yang ada itu menjadi motivasi bagi kita untuk memberitakan Injil. Ini semua perlu penghayatan. Kita perlu mengalami kebenaran itu agar kita siap untuk menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang terakhir adalah ketika kita memberitakan Injil ada prioritas-prioritas. Ada sasaran prioritas. Ada kelompok-kelompok orang yang menjadi prioritas. Kalau kita perhatikan di sini tadi, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini adalah prioritas pertama pemberitaan Injil adalah kepada mereka yang lebih siap untuk mendengarkan Injil, yaitu orang-orang yang ada di Roma, jemaat yang ada di sana. Mereka ada kerinduan itu, dan jemaat itu perlu Injil yang lebih dalam. Tapi juga ada orang-orang yang sudah berinteraksi dengan jemaat yang ada di Roma. Orang Roma itu sendiri, mereka nampaknya juga sudah dekat dengan kasih karunia. Lalu kepada mereka yang sudah
mengenal anak Tuhan, yang sudah mencicipi kasih karunia Allah itu kepada mereka, Injil diberitakan. Lalu yang kedua adalah prioritas berikutnya, yang kedua, kepada mereka yang masih jauh dari kasih karunia Allah. Kalau Bapak Ibu menyimak atau ngelirik saja ya, mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-32, itu menjelaskan tentang orang-orang Roma yang secara moral itu bejat. Dalam kebejatan mereka itu mereka mengumbar nafsunya, menyalahkan perkawinan, lalu mereka menjadi homoseksual, mereka menjadi lesbian. Sekalipun mereka mengenal Allah, tetapi mereka tidak memuliakan Allah. Ini adalah kategori orang yang masih jauh dari kasih karunia Allah. Nah, orang-orang seperti ini bukan berarti kita abaikan, tetapi mulai kita doakan. Ketika kita terus mendoakan, nanti akan ada saatnya Tuhan akan membawa mereka dekat dengan kita, dan itu saatnya kita memberitakan Injil. Jadi, pada bagian yang terakhir di sini Bapak Ibu, saudara-saudara, supaya kita bisa berbuah, supaya kita bisa memberitakan Injil, maka mulai hari ini mari kita pikirkan. Mari kita pikirkan, renungkan, yaitu orang-orang damai. Orang-orang yang lebih siap untuk mendengar Injil. Orang-orang yang sudah bergaul akrab dengan masing-masing saudara. Coba orang-orang yang sudah dekat dengan saudara, mengetahui identitas saudara, tidak menolak iman saudara, senang bergaul dengan saudara, itu mulai dicatat namanya. Jangan hanya diingat-ingat, tetapi dicatat, ditulis. Lalu tulisan itu barangkali ditaruh di dalam Alkitab, setiap saat didoakan. Setelah didoakan, saudara mulai berbuat baik. Setelah berbuat baik, diterima, saudara mulai membuka mulut saudara untuk memberitakan Injil. Ketika engkau kurang cakap memberitakan Injil, dan ternyata orang itu sudah siap untuk terima Injil, bisa minta tolong. Bisa minta tolong gembala kelas, gembala bagian, ataupun saya sebagai seorang hamba Tuhan, supaya ada buah yang pasti. Tapi juga mari kita juga mulai memikirkan orang yang jauh. Kira-kira siapa orang jauh itu? Mungkin di lingkungan saudara ada orang-orang yang mengganggu hidupmu, orang yang membencimu. Barangkali orang itu mulai engkau catat, cukup didoakan, mungkin dalam kurun waktu yang panjang. Ini bisa suku terabai. Saudara bisa mengadopsinya, mengadopsi dalam doa saja. Ketika engkau terus mendoakan, maka hatimu akan ketarik ke sana. Perhatianmu akan ditarik ke sana. Dan lama-lama Tuhan akan membawamu dekat kepada mereka. Dan bisa menjadi berkat bagi mereka, menjangkau mereka melalui Injil yang engkau beritakan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus memotivasi kita supaya kita dapat menjadi orang-orang Kristen yang berbuah, yaitu jiwa yang tetap yang kita persembahkan kepada Tuhan. Buah yang tetap, karena di dunia ini kita melihatnya, dan di surga nanti kita juga akan bertemu dengan mereka. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah bagian firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong setiap anak-anak-Mu ketika mendengar setiap kebenaran firman-Mu, mengerti, menyambutnya, dan ada komitmen untuk merespon kebenaran firman-Mu ini dengan mulai menemukan, mencatat orang-orang yang dekat,
yang lebih siap untuk menerima Injil. Berkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan firman-Mu ini dan setiap anak-anak-Mu ini. Haleluya. Amin.